Ini adalah cerita tentang teman gue yang percaya kalau di dalam dirinya ada ular naga berwarna hijau, besar, setinggi gedung 10 lantai. Ular naga ini didapetin pas kabur dari kejaran polisi dan Interpol pas dia lagi ada di Kalimantan. Gimana ceritanya? Anyway, selamat datang di Tiba-Tiba Dongeng. Jadi long story short, latar cerita ini ada di sekitar tahun 2007-an, dimana saat itu zaman handphone Nokia itu sangat mendominasi dunia waktu itu. Dia bertiga bareng sama dua temannya itu coba bisnis ilegal dengan nyelundupin handphone Nokia batangan dari Malaysia via jalur Kalimantan Barat dari jalur perbatasan dari Sarawak. Kita sebut aja teman gue namanya adalah Alex. Dia adalah orang Bandung dan bareng partnernya yang orang Kalimantan asli, dia ngejalanin usaha ini. Beberapa kali pengambilan barang itu memang berjalan secara sukses sampai di transaksi terakhir dia ngerasa ada yang aneh. Dan bener aja, tiba-tiba orang yang biasa transaksi sama dia ini saat itu nggak datang. Jadi orang yang datang itu orang yang berbeda ke tempat transaksi yang udah mereka janjian gitu, tempat biasa tuh orang-orang yang baru dengan logat yang beda dan juga aneh. Setelah cari cara, akhirnya mereka bertiga berhasil kabur. Menurut dia, orang-orang itu adalah polisi dan juga Interpol. Dalam proses kabur itu, mereka bertiga akhirnya sepakat untuk berpencar. Dan teman gue ini, dia kabur, lari masuk ke dalam hutan. Kabur gitu ya, dia dengar suara sirene polisi segala macam itu, masuk semakin dalam ke dalam hutan yang sangat rimba ya. Tiba-tiba dia menemukan satu bangunan, dan itu adalah ternyata sebuah pesantren. Dia ketemu sama kepala sekolahnya, dia cerita dan dia tolong untuk bantuan dilindungi, dan akhirnya disetujui. Dia belajar di tempat itu kurang lebih sebulan. Tapi yang menarik, tempat itu ternyata bukan tempat pesantren biasa. Pertama, ditekuk leher belakangnya dia dan di punggungnya dia, di awal-awal dia masuk itu dirajah sama semacam tulisan Arab kuno. Yang kedua, pas siang metode pengajaran itu kayak belajar biasa gitu, tapi di setiap sepertiga malam dia terbangun harus sholat tahajud, ngaji, lalu ada sebuah aktivitas yang menurut dia berbeda. Ada murid-murid lainnya yang bentuknya itu aneh-aneh. Mulai dari yang bentuknya hybrid, setengah manusia, setengah hewan, berbulu, bergigi taring. Ada yang kayak babi, seukuran tikus. Atau ada juga kayak burung bertanduk, tapi ekor dan tanduknya itu nyala gitu. Ada yang semacam kuntilanak dan sebagainya. Awalnya dia takut, tapi gurunya ngasih dia petunjuk kalau jangan takut, karena ini adalah saudara seperguruan. Selama sebulan di sana ada banyak banget tes dan misi yang harus dia lakuin. Tujuannya adalah untuk mempertajam, memperdalam, dan meningkatkan ilmunya. Kayak misalnya, dia harus berkelahi dengan makhluk non seperguruan atau melawan dukun santet dari daerah lain gitu. Setelah sebulan dia dirajah lagi dan dia dikasih makhluk pendamping, seekor ular naga berwarna hijau, bertanduk dan menggunakan mahkota besar setinggi seperti gedung 10 lantai gitu. Orang sana bilang naga itu namanya adalah Puake. Anyway, kalian bisa google sendiri ya Puake itu seperti apa bentuknya. Setelah 1 bulan akhirnya dia pulang. Sebelum pulang, gurunya tuh berpesan untuk dia wajib untuk kembali lagi ke perguruan itu tuh setidaknya 1 kali minimal dalam waktu 1 tahun, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Dan setelah pulang kembali ke Bandung, dia bilang kalau naga ini ternyata membawa kehidupan dia itu jadi berbeda. Dia lebih sensitif untuk melihat makhluk gaib di berbagai tempat, sampai melindungi dia dan kerabatnya dari gangguan gaib yang biasa sampai pun yang ekstrim. Bertahun-tahun dia menggunakan naga itu untuk berbagai keperluannya dia, sampai akhirnya dia sadar kalau dia itu udah bersekutu sama jin. Dia mau coba untuk memutus hubungan antara dia dengan si ular naga itu. Dia juga melanggar pesan dari gurunya, jadi dia udah mulai nggak datang di tiap tahun ke perguruannya itu gitu. Masalahnya, semakin kuat dia berusaha untuk bisa lepas dari naga itu, semakin gangguan dari naga itu semakin ekstrim. Misalnya kayak tiba-tiba jatuh sakit yang sangat ekstrim, tanpa sebab, tanpa apa-apa, mulai di CT scan sampai MRI, itu nggak ada apa-apa. Setelah gurunya itu datang dalam mimpinya dan ngasih tahu kalau dia bisa sembuh dengan syarat dia minta maaf sama naga itu dan berjanji untuk nggak ninggalin lagi, maka dia akan sembuh. Setelah itu dia kebangun, lalu baca mantra atau rapalan yang intinya adalah meminta maaf ke naga itu. Tiba-tiba lampu kamar di rumah sakit itu pecah dan kejadian ini disaksikan sama pasien dan penunggu pasien lainnya. Anehnya, keadaan dia tiba-tiba berangsur normal dan sembuh total. Dokter dan perawat di rumah sakit itu pun kaget gitu. Setelah dievaluasi, sehari 2 hari kemudian dia boleh pulang. Jadi akhirnya dia maju mundur, mau ngelepas naga itu, tapi takut naganya marah lagi gitu. Syarat dari gurunya untuk menjaga ilmu itu juga sebenarnya gak neko-neko banget kata dia. Yang pertama, dia harus bantu orang yang lagi kesusahan tanpa meminta bayaran sepeser pun. Tapi kalau dikasih sesuatu sama orang yang dia bantu, apapun itu bentuknya, wajib diterima. Yang kedua, dia gak boleh masang pelang
atau buka praktek jadi dukun. Nggak boleh show off, nggak boleh pamer ilmunya itu dengan tujuan kesombongan atau untuk mendapatkan validasi dari orang lain gitu. Yang ketiga, syaratnya adalah dia tidak boleh membunuh makhluk gaib atau dukun lain. Jadi cukup kasih pelajaran aja. Jangan sampai mati. Kalau sampai mati, dia akan terkena akibatnya. Yang keempat, kalau ada orang yang datang minta bantuan, jadi dia akan diminta untuk menyuruh pasien tersebut untuk berdoa sesuai dengan agamanya, dengan baik dan menjalankan seluruh syariat keagamaannya selama 3 bulan penuh tanpa putus. Kalau ada yang putus 1 kali, harus dimulai lagi dari awal. Dan dia harus membantu pasien tersebut di minggu ketiga atau minggu keempat. Jadi intinya tuh kalau pasiennya akhirnya sembuh, pasien itu tuh akan ngerasa kalau kesembuhannya dia ini datangnya itu dari Tuhan gitu, bukan karena dia. Tujuannya supaya dia tuh nggak dituhankan oleh para pasien tersebut. Tapi ya namanya manusia ya, syarat-syarat itu akhirnya mulai dia langgar. Kayak dia mulai minta bayaran dengan alasan uang transport. Dia jadi sering show off dan pamer kemampuannya ke beberapa orang gitu. Beberapa kali ke orang-orang gitu tujuannya supaya dia dapetin kemudahan di karirnya. Anyway, dia kerja jadi produser di sebuah TV nasional yang sangat besar. Sampai dia juga berani untuk membunuh makhluk gaib untuk keisangannya dia doang gitu. Kalau dia lagi suntuk, lagi bete, dia juga suka show off gitu ke pasiennya. Kalau dia tuh bisa jadi juru selamat untuk pasiennya, alias supaya dapat uang atau cuan yang lumayan besar. Dari sisi rohani dia sendiri, sebenarnya dia jadi orang yang sebenarnya sangat taat gitu untuk beragama. Dia selalu sholat 5 waktu gak pernah putus, tahajud, puasa Senin Kamis, duha, itu gak pernah lepas. Karena dia mulai melanggar banyak pantangan-pantangan itu dengan pembenarannya dia sendiri, kemampuannya dia akhirnya pelan-pelan berkurang. Sang naga juga gak bisa lepas dari dia, juga udah gak bisa melindungi dia sepenuhnya. Dan keluarganya mulai diteror sama makhluk-makhluk gaib liar yang mungkin gak terima kalau dulu salah satu dari keluarganya pernah dibunuh sama dia. Jadi dia mulai mengalami sebuah gangguan-gangguan yang sangat ekstrim saat itu. Kayak satu orang di rumahnya satu persatu mulai dapat teror. Dia sangat kewalahan. Dia gak tahu lagi gimana caranya untuk bisa ngelindungin keluarganya. Mulai dari orang tuanya satu persatu meninggal. Gak wajar. Anak-anak dari istrinya sering sakit mendadak tanpa alasan. Sembuh juga tanpa sebab gitu. Dan akhirnya dia juga pusing gitu ya. Dia akhirnya keluar dari kerjaannya dia. Dia coba kontak gurunya secara gaib untuk minta tolongan. Tapi udah gak nyambung, udah gak bisa. Sementara kalau dia balik ke Kalimantan, dia juga udah gak tahu lokasi tempatnya itu sekarang di mana. Karena kabar terakhir yang dia tahu kalau tempatnya udah pindah. Dan dia gak tahu pindahnya ke lokasi yang mana. Sekarang yang terjadi sama dia itu dia penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Dia udah coba minta pertolongan ke berbagai kiai, orang pintar yang lain gitu ya. Tapi hasilnya cuma bisa ngurangin dampaknya doang. Naga itu gak bener-bener bisa lepas karena udah terikat perjanjian dan dirajah yang tertulis di tepuk belakang dan punggungnya. Kata orang pintar itu, kalau dipaksa untuk naga itu dilepas, maka akibatnya dia akan mati. Karena separuh jiwanya sudah menyatu dengan sang naga itu. Jadi kalau naganya mati atau naganya pergi, sebagian jiwanya juga akan ikut diambil dan menyebabkan dia juga akan mati. Yang bisa dilakukan sekarang adalah cuma bertobat, berdoa, dan beribadah dengan baik. Walaupun dia tahu kalau masih ada sang naga yang bersembunyi di dalam tubuhnya sampai dia mati suatu hari nanti. Dia nggak tahu gimana caranya melepas naga itu. Dia hanya takut kalau naganya ini nantinya akan turun ke anak cucunya. Karena biar bagaimanapun, suka atau tidak suka, dia sudah memanfaatkan jasa dari si naga ini untuk kehidupan pribadinya dia di masa lalunya. Well, gimana menurut kalian? Menurut lo, apakah si naga ini benar-benar ada? Apakah kejadian-kejadian yang terjadi itu benar-benar ada? Atau sebenarnya cuma sugesti atau halusinasi dari dia doang? What do you think? Komen ya, ntar kita diskusi. Bye-bye.